Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfaisal dengan NIM 20923124 dari kelas Administrasi Bisnis 7. Di sini saya akan mempresentasikan analisis organisasi pada PT Sumber Alparia Trijaya. Selanjutnya ada profil perusahaan. Awal mulanya didirikan oleh HM Sampurna yang berfokus pada distribusi rokok pada tahun 1999. Bisnis minimarket dimulai dengan nama Alfa Minimart. Lalu pada tahun 2002 Alfa Minimart menjadi bagian dari PT Sumber Alparia Trijaya. Nama Alfamart resmi digunakan sejak 2003. Ekspansi bisnis meliputi pendirian Sumber Indah Lestari 2012, akuisisi MIDI Utama Indonesia 2013, serta ekspansi ke Filipina 2014. Alfamart terus berkembang pesat, melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2009. Pada 2020, Alfamart mencapai 1000 gerai di Filipina. Visi Alfamart adalah menjadi jaringan distribusi retail yang unggul dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama, Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen. Yang kedua, Presiden Direktur yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada divisi-divisi. Struktur organisasi Alfamart terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi, Business Controller, Presiden Direktur, Komite Audit, dan Corporate Audit. Divisi-divisi di bawah Presiden Direktur meliputi berbagai fungsi penting seperti operasional, pemasaran, dan teknologi informasi. Lalu ada budaya organisasi. Budaya organisasi Alfamart didasarkan pada nilai-nilai inti seperti berorientasi kepada pelanggan, integritas, dan kerjasama tim. Norma yang dipegang mencakup kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP. Perilaku dominan yang diharapkan adalah proaktif, kolaboratif, dan peduli terhadap sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis Alfamart meliputi pengadaan produk dan manajemen rantai pasok, operasional toko, pemasaran dan promosi, serta layanan tambahan dan inovasi bisnis. Alfamart juga menawarkan layanan belanja online melalui aplikasi Alphagip dan Alphacart untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu ada tantangan yang dihadapi PT Alfamart. Alfamart menghadapi tantangan seperti persaingan ketat di industri retail, perubahan perilaku konsumen, tantangan dalam manajemen logistik dan stok, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta ekspansi internasional yang menantang dengan lebih dari 18.000 gerai di seluruh Indonesia. Alfamart harus memastikan sistem logistik berjalan. Lalu ada peluang yang dimiliki PT Alfamart. PT Alfamart memiliki peluang dalam pertumbuhan pasar retail, seperti digitalisasi dan transformasi teknologi, diversifikasi produk dan layanan, model waralaba yang menguntungkan, dan peluang ekspansi global. Alfamart dapat memanfaatkan aplikasi Alphagip dan layanan digital lainnya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya ada efektivitas struktur organisasi Alfamart. Keunggulannya yaitu struktur hierarkis dan fungsional memungkinkan koordinasi yang lebih mudah antara level atas dan bawah. Tantangannya yaitu komunikasi antara pusat dan gerai seringkali mengalami hambatan karena jumlah cabang yang sangat banyak. Koordinasi antar cabang dan distribusi barang masih perlu ditingkatkan untuk menghindari keterlambatan pengiriman stok. Struktur organisasi Alfamart sudah cukup efektif dan efisien, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat gerai dan dalam distribusi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada digitalisasi dan inovasi seperti penguatan e-commerce, peningkatan sistem inventory management, dan pemanfaatan big data dan analitik. Yang kedua ada kemitraan dan ekspansi. Ekspansi ke daerah 3T, kemitraan dengan UMKM lokal, kolaborasi dengan fintech dan dompet digital. Yang ketiga ada kualitas layanan. Pelatihan karyawan berbasis digital, peningkatan program loyalitas, dan konsep toko hybrid. Untuk terus berkembang, Alfamart perlu meningkatkan efisiensi dalam manajemen operasional dan logistik, memperkuat pelatihan karyawan, serta mengoptimalkan program keberlanjutan. Dengan strategi yang tepat, Alfamart dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu jaringan retail terdepan di. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya manusia bukan nabi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.